Hai semua, perkenalkan saya Cantika Purba dari A4 Manajemen Stambuk 2023 akan menceritakan kisah perjalanan dari Nyonya Menir. Siapa sih yang tidak mengenal Nyonya Menir, jamu yang sempat viral pada masanya? Nama Nyonya Menir ini sebenarnya adalah Lau Pingyo. Seperti yang kita tahu, nama seperti itu biasanya dimiliki oleh keturunan Tionghoa, dan Nyonya Lau Pingyo ini merupakan Cina peranakan ya kalau sebutannya. Jadi Menir itu didapatkan ketika sang ibunda mengandung beliau. Ibundanya sering sekali mengidam yang namanya menir atau butiran halus di dalam beras itu. Si ibunda dari Nyonya Menir ini melahirkan beliau. Ibundanya berpikir untuk memberi namanya sebagai Menir. Namun karena Indonesia pada saat itu masih mengikuti ejaan dalam Belanda, jadi penulisan Menirnya bukan Menir tetapi Mener. Jadi perjalanan bisnis Nyonya Menir itu dimulai ketika sang suami sedang sakit. Jadi Nyonya Menir ini kepikiran untuk merawat suaminya dengan bahan-bahan herbal alami yang sudah pernah diajarkan oleh ibundanya dulu. Nah, ternyata jamu yang diberikan Nyonya Menir itu pada suaminya sangat manjur. Dan kabar mulai terdengar dan orang-orang mulai meminta resep dari Nyonya Menir ini. Nah, ternyata kabar tersebut semakin meluas dan Nyonya Menir ini kewalahan untuk mengantarkan jamunya kepada orang-orang. Tetapi, jika bukan Nyonya Menir yang mengantarkan, orang-orang akan berpikir bahwa jamu tersebut palsu. Nah, akhirnya muncullah ide dari bisnis yang Nyonya Menir buat. Jadi, ide Nyonya Menir muncul untuk menempelkan fotonya pada produknya untuk meyakinkan konsumen itu adalah produk asli. Karena kan dengan adanya foto Nyonya Menir, jadi itu ibaratkan Nyonya Menir lah yang mengantarkan jamu tersebut. Karena pada zaman itu foto orang dalam produk juga sangat jarang ditemukan. Jadi ini juga merupakan gebrakan baru bagi dunia perindustri. Akhirnya jamu Nyonya Menir ini pun berkembang sangat pesat dan karyawannya juga mulai bertambah dan pengiriman pun dilakukan seperti ke Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan lain-lain. Namun seiring berjalannya waktu, kompetitor dari jamu Nyonya Menir ini pun semakin banyak. Nah, jadi Nyonya Menir ini pun ngide gitu untuk membuat jamu dalam bentuk yang berbeda seperti kapsul, pil, bahkan katanya bisa diseduh atau ditambahkan madu, telur ayam kampung, dan lain-lain. Dikabarkan produk jamu yang sudah mereka buat mencapai 200 produk. Itu dimulai dari kecantikan, kesehatan, serta tradisional jamu lah ya, seperti yang kita lihat seperti sekarang ini. Namun, masa kejayaan mereka hampir berakhir karena anak dari Nyonya Menir, Hans Ramana, sebagai pemimpin perusahaan meninggal dunia. Dan tak lama setelah itu, Nyonya Menir juga meninggal dunia dan anak-anaknya tidak mau melanjutkan perusahaan jamu Nyonya Menir. Perusahaan itu pun kemudian dilanjutkan oleh cucu-cucu dari Nyonya Menir. Dikabarkan cucu Nyonya Menir terdapat 5 orang saja. Nah, pada saat itu cucunya ternyata tidak akur. Jadi perebutan warisan pun terjadi. Dan pertikaian itu dikabarkan berlanjut sampai tahun 2000. Akhirnya para ahli waris pun berpisah dan sepakat menjual bagian mereka kepada Charles Ang Serang. Namun ternyata dikabarkan bahwa perusahaan jamu Nyonya Menir ini mengalami hal yang sangat buruk. Karena terjadi demo dari masyarakat, katanya gaji mereka tidak dibayar, bahkan ada yang tidak dibayar sampai 4 bulan. Bahkan THR serta uang jaminan kesehatan juga tidak dibayar oleh perusahaan jamu Nyonya Menir. Jadi karena demo yang terus berlanjut, akhirnya perusahaan pun dinyatakan
bangkrut. Jadi, hal yang dapat dilakukan untuk mencegah kebangkrutan pada perusahaan jamu Nyonya Menir jika saya berada pada zaman itu adalah yang pertama harus melakukan komunikasi yang terbuka dengan jujur terhadap anggota keluarga satu sama lain, baik cucu maupun anak. Jadi, perjalanan mereka itu harus dimantapkan lebih awal seperti itu. Bagaimana perkembangan jamunya ke depannya, mereka harus membicarakan itu terlebih dahulu, memberikan posisi dan kedudukan mereka masing-masing agar mereka dapat lebih fokus untuk kepentingan perusahaan saja pada saat itu. Dan terakhir, menurut saya, mereka harus memberikan warisan dari yang tertulis maupun tidak tertulis agar hal konflik tentang uang semacam itu tidak terjadi. Jadi sebelum mereka melanjut lebih jauh lagi, mereka harus lebih dulu membicarakan hal itu. Sekian hasil dari video saya. Terima kasih sudah menonton.